Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang proses awal persiapan budidaya ikan lele pemijahan ya. Jadi untuk pemijahan ikan lele, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang pemijahan ikan lele ataupun pembelian ikan lele, teman-teman menonton channel yang tepat ya, ataupun video yang tepat. Silahkan tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses awal dalam kita melakukan pemijahan ikan lele. Hal apa saja yang harus kita perhatikan? Simak terus video ini ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, sebelum teman-teman melakukan proses pemijahan ikan lele, tentunya kolam yang teman-teman gunakan itu harus kita sterilkan ataupun kita bersihkan teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan kolam yang ada lumutnya ataupun kotor seperti ini ya. Ini ya, ataupun ini belum saya bersihkan ya. Jadi kita harus bersihkan sampai bersih ya, seperti baru lagi teman ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat dalam video ini kolam yang sudah saya bersihkan. Ini ada 3 kolam sebenarnya yang sudah saya bersihkan, tapi ini masih saya bilas lagi nanti ya. Nah, kenapa kok kolam pemijahan itu harus bersih? Tujuannya apa? Apakah kalau memang kurang bersih itu apakah nggak bisa? Jawabannya tetap bisa, tapi hasil itu tidak bisa maksimal teman-teman ya. Jadi pertama kita memang harus membersihkan media kolam dengan bersih dan pastikan kerak-kerak ya. Biasanya kalau kita habis bersihkan kan, kalau kita jemur atau kita keringkan ada putih-putih ataupun hijau semacam kayak bekas plak yang belum bersih ya. Jadi kita memang harus bilas 2 kali. Nah, setelah kita pastikan sudah bersihkan media kolam, lalu kita jemur ya kurang lebih 2 hari supaya dia terkena sinar matahari dan pastikan kering. Setelah itu kita bisa melakukan proses pemijahan ikan lele. Nah, dalam proses budidaya pemijahan ikan lele itu sendiri pun ada hal penting yang teman-teman harus perhatikan. Nah, diantaranya adalah kita harus merawat induknya teman ya. Jadi ini kunci utama ya, selain dari media kolam yang harus bersih. Nah, untuk pakannya sendiri sebenarnya ini sudah saya kasih racikan ataupun ramuan khusus ya teman ya. Jadi ini saya akan coba tunjukkan bentar teman ya. Ini saya ambilkan tempat dulu supaya kelihatan ya waktu saya tuang. Nah, ini pakannya ini sudah saya bibis dengan ramuan khusus ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya ini saya menggunakan pakan min 1 seharusnya ya, tapi ini karena kemarin stoknya habis ya, jadi saya menggunakan min 3 ya, kurang bagus sebenarnya ya. Ini sudah saya kasih ramuan khusus untuk menambah istilahnya ya, ataupun supaya indukan betina itu supaya cepat matang gonat ya. Nah, itu sendiri biasanya saya campur dengan ini teman ya, saya bibis dengan larutan ini. Untuk teman petani pemijahan pasti paham lah ya, prolis. Ini khusus untuk indukan ikan lele teman ya. Ada juga untuk bibit juga ada, tapi beda-beda ya. Ada juga yang khusus untuk betina, ada juga yang untuk jantan ya. Nah, dalam proses perawatan induk itu sendiri biasanya saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan itu paling cepat ya, tapi bagusnya itu di usia kurang lebih sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan teman ya, itu akan lebih mantap ya, telurnya itu hasilnya mantap super. Tapi kalau menggunakan prolis itu biasanya jangka 1,5 bulan itu bisa kita pijah ya. Tapi tentunya indukan yang telurnya itu matang gonat sempurna dengan yang belum matang gonat sempurna itu jelas hasilnya akan berbeda. Maka dari itu teman-teman pastikan indukannya itu dirawat dengan baik ya. Nah, selain dari pakan pelet, pakan yang saya gunakan untuk ikan lele saya biasanya saya menggunakan pakan seafood. Misal contoh ya, kalau seafood kan dari laut ya, saya biasanya menggunakan pakan jenis alternatif seperti contoh ikan sungai ya, kayak spat ya, betok ya, tapi yang sudah siripnya sudah saya gunting semua. Dan juga biasanya saya juga menggunakan pakan bekecot ya, ataupun siput laut, siput sungai ataupun
menggunakan kepiting sawah ya, itu juga bisa, tapi tentunya sudah harus direbus terlebih dahulu supaya bakterinya itu hilang ya. Nah, untuk indukan yang saya gunakan itu sendiri, saya menggunakan indukan di bobot kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 3 kiloan ya. Nah, untuk mengenai tentang proses sebelum kita melakukan pemijahan ikan lele, untuk teman-teman sendiri, kita kembali ke topik ya. Sebelum kita melakukan proses pemijahan ikan lele, baiknya kita cek terlebih dahulu ya kondisi bibit, kondisi indukan. Pastikan matang gonat antara betina dan jantan ya. Kalau jantan pastikan sudah siap untuk kita pijah, dan apabila belum, kita ganti yang sudah siap. Jangan sampai kita gagal dari salah satunya tadi yang belum siap ya. Nah, setelah indukan sudah siap pijah, kita masukkan, kita isi air. Untuk ketinggian airnya sendiri, biasanya saya menggunakan ketinggian air di sekitar 20 sampai 15 sampai 25 lah, 15 sampai 25 cm. Itu sudah lebih dari cukup ya untuk melakukan proses pemijahan, karena tidak memerlukan air yang terlalu tinggi untuk melakukan proses pemijahan ikan lele. Nah, setelah kita sudah isi air, kita masukkan indukan, lalu biasanya saya memberikan penutup, bisa menggunakan kerai bambu ataupun penutup yang lain ya. Tapi untuk sorry teman ya, saya lupa, untuk media penempelan telur biasanya menggunakan paranet ya, paranet seperti yang di dinding itu ya. Paranet saya gelar menyesuaikan kebutuhan dari kita ya. Jadi tergantung indukan, kalau indukannya besar kita full ya, tapi kalau indukannya kecil kita cukup separuh aja ya. Nah, untuk paranet ataupun media penempelan telur bisa menggunakan paranet, ijuk, ataupun banyak sekali media yang dipakai oleh petani ya. Nah, setelah kita memberikan ijuk ya, kita berikan penutup pada kolam ya, kita tutup rapat ya, dengan tujuan supaya ikan tidak stres, ataupun mungkin biasanya kalau indukan itu telat memijah, terkadang jam 6 ya, itu bisa tetap memijah apabila tertutup ya. Tapi kalau terbuka, biasanya kalau sudah kesiangan dia akan tidak jadi ya. Nah, untuk mengenai tentang indukan ini sendiri ya, teman-teman tidak perlu memilih ataupun membeli indukan yang sertifikat, tidak perlu ya. Cukup teman-teman memilih atau membeli membeli indukan yang untuk pancingan juga bisa ya. Intinya adalah indukan yang bagus adalah tidak satu genetik, yang pertama. Yang kedua, tidak cacat ya. Yang ketiga, tentunya kita sudah mengecek terlebih dahulu antara ciri-cirinya tadi ya, kita perawatannya itu bagus ya. Nah, kalau kita baru beli itu tidak bisa langsung bagus, berbeda kalau memang kita belinya sertifikat, memang langsung bagus ya. Tapi untuk indukan sertifikat itu sendiri harganya lumayan ya. Tapi kalau kita rawat dari awal, mungkin kita beli indukan itu dengan bobot 8 on ya, ataupun 7 on, kita rawat sendiri sampai 1 kilo, 1,5 kilo ya, baru kita pijahkan, insya Allah nanti hasilnya juga sama ya. Intinya kita memberikan pakan itu harus kita kasih pakan hewani ya, serangga maksudnya hewani itu jangan kita kasih ayam tiren, jangan ya. Kasih serangga, jangkrik, ataupun belalang, ataupun pakan-pakan maggot ya, ataupun kita bisa menggunakan pakan-pakan tadi yang saya contohkan, siput ya, kepiting sawah, ikan-ikan sungai ya, itu bisa untuk indukan, sangat bagus sekali dan mantap ya. Nah, setelah kita sudah siapkan media kolam, kita tutup, barulah kita bisa menunggu pagi harinya. Kalau kita sore naruh, pagi hari kita angkat induknya pasti sudah bertelur teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jasa sukses selalu untuk teman-teman ya. Jumpa lagi di video selanjutnya.